Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini ya Allah masih mengizinkan kita untuk melanjutkan perjalanan kita dalam media Zoom, media YouTube. Salam dan salam kepada Nabi kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Harap kita kepada Allah, semoga Allah senantiasa titipkan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat menuntut ilmu, sehingga keberkahan senantiasa ada ketika kita ikhlaskan Allah untuk menuntut ilmu. Baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang pemberian nasihat, pemberian contoh, dan pemberian contoh pribadi. Ya, kita lihat pertama tentang pemberian nasihat. Nah, pemberian nasihat itu teknik yang digunakan konselor dalam memberikan nasihat kepada klien dalam proses konseling. Nah, nasihat itu diberikan atas permintaan klien baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan ingat, nasihat ini ibarat kalau dalam peperangan, ini adalah senjata terakhir yang bisa digunakan oleh konselor kepada klien. Jadi sedapat mungkin teknik ini tidak digunakan dalam konseling. Karena ketika di awal konseling kita sudah menggunakan teknik nasihat, pemberian nasihat ini, maka klien tidak akan pernah mandiri dengan dirinya, dengan tingkah lakunya. Jadi dia akan senantiasa ketergantungan. Pertama, yang kedua, klien itu akan merasa digurui karena tidak semua orang mau digurui atau diajari. Makanya teknik ini dibutuhkan ketika kita lihat, pertama, ada syaratnya, diminta oleh klien secara langsung ataupun tidak. Jadi nanti ada contohnya tuh. Jadi baik langsung atau tidak langsung klien minta nasihat, dan nanti kita berikan. Ataupun kita lihat kondisi. Yang kedua, konselor telah memahami klien. Jadi kalau ketika pernyataan konselor telah memahami klien, berarti ini sudah di akhir-akhir sesi konseling, bukan di awal. Kemudian yang ketiga, konselor telah melakukan proses mendengar aktif sebelum memberikan nasihat. Jadi konselor sudah memahami betul apa masalah klien, mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh klien. Yang keempat, nasihat diberikan tepat waktu, tepat sasaran, tepat isi, tepat cara, dan tepat pelaksanaannya. Jangan sampai klien itu merasa digurui, merasa diajari. Yang kelima, nasihat diberikan setelah melakukan pendalaman. Jadi masalah klien itu udah kita dalami, kita gali, sampai akar-akar masalahnya sudah kita temukan. Yang keenam, nasihat diberikan adalah nasihat yang terbaru ya. Terbaru itu ya menunjukkan adanya kebaruan dari nasihat-nasihat yang kita berikan. Jangan sampai nasihatnya sama aja dengan hal-hal yang misalnya kalau putus pacar, nasihatnya itu semua, padahal tidak semua putus pacar itu latar belakang permasalahannya sama. Nah, 7, tepat suasana, tidak memaksa. Jadi kita nggak boleh juga maksa. Ketika kita kasih nasihat, walaupun klien meminta, klien nggak mau usahain, jangan juga memaksa. Tetap keputusan ada pada diri klien. Yang ke-8, bahasanya komunikatif, mudah dimengerti. Jangan sampai berbelit-belit, klien nggak paham apa yang disampaikan. Yang ke-9, disampaikan dengan lemah lembut, sopan santun. Nah, yang ke-10, nasihat tersebut dibahas oleh konselor dan klien. Jadi ketika kita sudah memberikan nasihat itu harus dibahas. Nggak boleh setelah kita nasihati kita biarkan saja kliennya. Nah, ini syaratnya. Kalau sudah tercukupi syarat-syarat ini, silakan berikan nasihat. Kemudian gimana cara pemberian nasihat? Ada cara langsung. Nah, saran dan sarannya diberikan konselor karena tidak ketahuan klien terhadap apa yang akan dikerjakan, maka konselor dapat memberikan nasihat secara langsung. Contoh ya, misalnya klien, apa yang harus saya katakan bila nanti saya bertemu dengannya? Maka konselor menjawab, Anda dapat melakukan apa yang telah kita bicarakan tadi, seperti pertama, 2, 3 gitu. Ini langsung nih. Kemudian ada cara persuasif. Nah, gimana tuh persuasif? Memberikan kesempatan klien untuk mengerti apa yang akan dikerjakan, dirasakan. Persuasif ini diberikan karena klien mengungkapkan alasan-alasan yang logis dari rencana yang akan dilakukan. Contoh,
Kata klien, saya merasa hubungan ini telah berakhir. Kekecewaan ini pun mesti diakhiri. Saya ingin tetap kuliah sebagaimana biasa dan bergaul dengan teman-teman. Nah, kata konselor, itulah yang terbaik. Kecewaan telah hilang dan sekarang Anda dapat melakukan apa yang menurut Anda baik. Ini nasihatnya secara tidak langsung diminta oleh klien sebenarnya. Nah, maka konselor pun harus peka kapan sebenarnya klien itu membutuhkan nasihat dari seorang konselor. Yang ketiga itu ada cara alternatif. Nah, ini paling direkomendasikan, yaitu memberikan nasihat dengan menunjukkan kepada klien beberapa kelebihan kelemahan apa yang akan klien lakukan. Contoh, saya sudah lama menunggu panggilan lamar pekerjaan itu, namun dalam penantian saya melanjutkan kembali kuliah, saya bingung mana yang harus saya pilih. Nah, maka konselor jawab atau memberikan nasihat, baiklah, mari kita bahas mana yang lebih baik dan mana yang lebih yang kurang. Begitu juga keuntungan dan kerugian dari kedua pilihan tersebut. Nah, ini klien secara tidak langsung minta nasihat. Nah, kita lakukan dengan memberikan pembahasan. Jadi, secara tidak langsung kita tidak mengajari klien, tapi membahas bersama. Ujung-ujungnya tetap keputusan ada klien. Begitu. Dan ini teknik berikutnya adalah pemberian contoh atau modeling ya. Dan apa itu modeling atau pemberian contoh? Nah, itu memberikan pola perilaku tertentu yang baik untuk klien yang tidak mengetahui cara berperilaku pada situasi tertentu atau strategi pengubahan perilaku melalui pengamatan perilaku model. Jadi ada yang diamati. Nah, tujuannya apa? Pertama, klien itu bisa memperoleh perilaku baru. Yang kedua, mengurangi rasa takut dan cemas. Ketiga, memperoleh keterampilan sosial. Yang keempat, merubah perilaku verbalnya. Yang kelima, menampilkan perilaku yang sudah diperoleh dengan cara yang tepat. Nah, syaratnya pertama, ada tingkah laku klien yang perlu dirubah. Kemudian, konselor memiliki tingkah laku yang tepat dan bisa memberi contoh. Nah, ini penting untuk teman-teman pahami bahwa konselor itu orangnya itu harus kayak gini. Tingkah lakunya udah baik. Ketika memberi contoh, tentu dia udah punya. Bayangin nih, ketika teman-teman jadi guru BK atau konselor, ketika ingin memberikan contoh ke orang lain, sedangkan teman-teman belum punya contoh yang ideal seperti apa. Kira-kira bisa memberi contoh nggak? Saya pikir nggak bisa. Nah, yang ketiga, konselor sanggup merubah tingkah laku klien tersebut. Jangan sampai juga nih, ketika teman-teman udah punya nih tingkah laku yang ideal, yang baik, ternyata kita merasa nggak sanggup nih, kira-kira saya sanggup nggak ya? Nah, ini kalau merasa nggak sanggup ya nggak bisa. Dan keempat, contohnya harus positif, jangan yang negatif. Nah, ya, ini harus dipahami bersama terkait dengan syarat pemberian contoh. Gimana langkah-langkahnya? Nah, ini langkah-langkah pemberian contoh. Pertama, minta klien menampilkan tingkah lakunya yang dia pahami dulu. Kalau menurut dia itu kalau tingkah lakunya apa? Misalnya kita contohin aja ya. Tingkah laku ingin melamar pekerjaan yang dia nggak tahu caranya gimana nih melamar pekerjaan. Mengantar, misalnya kalau mau wawancara gimana sih caranya wawancara. Ini kan tingkah laku ya, tingkah laku yang dia nggak tahu. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita minta klien dulu menampilkan tingkah lakunya yang dia paham kalau mau ada wawancara dengan seorang melamar kerja itu gimana. Setelah ditampilkan, yang kedua, konselor menunjukkan tingkah laku yang tepat. Setelah ditunjukkan oleh klien, kemudian konselor tunjukkan tingkah laku tepat. Nanti pisahkan tingkah laku yang perlu diamati, didiskusikan, dipraktekkan yang mana nih. Nah, ini baru menunjukkan ya. Belum melatihkan, baru menunjukkan, baru melatihkan. Nanti pisahkan tingkah laku yang perlu diamati, didiskusikan, dan dipraktekkan. Baru tunjukkan tingkah laku yang tepat. Jadi setelah tadi kita tunjukkan, kita ceritain, nah alurnya kayak gini ya. Pertama kita temui Pak Sapam, sapa dengan baik, kemudian tanya kita mau mengadakan wawancara kerja di mana tempatnya. Pokoknya sampai nanti duduk sama itu gimana cara menjawabnya gitu. Nah, kita pisahkan tingkah laku yang perlu diamati dan didiskusikan dan dipraktekkan. Dan keempat baru kita praktekkan. Nah, setelah kita praktekkan, baru kita minta klien melakukannya kembali. Kita suruh klien praktek lagi. Kemudian keenam, nah
ketika kalian sudah melakukannya kembali, tingkah laku yang sudah tepat diberi penguatan nih. Wah, di sesi itu tadi udah pas tuh. Di sesi ini udah pas, ada yang kurang. Nah, itu yang perlu dibahas. Yang ketujuh, lanjutkan melakukan latihan hingga kalian mampu melakukannya dengan lancar. Nggak ada lagi yang tersendat-sendatnya atau yang keraguan-raguannya. Nah, ini polanya ya. Nanti insya Allah di mata kuliah praktik teknik konseling, teman-teman bisa dipraktikkan ini. Nah, yang teknik ketiga adalah pemberian contoh pribadi. Apa itu? Konselor memberikan contoh pribadi pada klien dalam proses konseling sehubungan dengan permasalahan yang sama dengan klien. Jadi, ketika konselor punya pengalaman yang sama, kuncinya ya, pengalaman yang sama dengan masalah klien. Nah, ini nanti ketika klien meminta, boleh diberikan. Tapi ketika tidak pernah mengalami pengalaman yang sama, bukan teknik pemberian contoh pribadi namanya, informasi pribadi. Nah, beda lagi ya. Nah, tujuannya apa? Agar klien termotivasi terhadap contoh tersebut. Yang kedua, agar dapat merubah, dari klien itu bisa berubah. Kemudian, syaratnya apa? Pertama, diminta oleh klien secara langsung atau tidak. Yang kedua, sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh klien. Jadi jangan sampai juga contoh pribadi yang kita sampaikan nggak ada hubungan dengan masalah klien. Yang ketiga, dikemukakan dalam kalimat pendek, tepat, dan positif. Kemudian konselor tidak boleh menyombongkan diri. Bapak dulu, Bapak bisa, Bapak berhasil. Nah, itu nggak boleh, itu nyombong. Ya. Jadi kalau pola bahasanya kayak gini, saya pernah mengalami apa yang Anda alami, bla 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 bla. Saya pernah merasakan apa yang Anda rasakan, bla 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 bla. Saya punya pengalaman yang sama dengan Anda. Hal sama juga pernah saya alami. Ya, apa yang tadi yang sama pernah gitu. Diceritakan agak klien, sehingga dengan harapan klien ya dia bisa bangkit, dia bisa lebih baik lagi, tinggal lakunya bisa berubah. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, ini materi kita hari ini, silakan pelajari. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanyakan di grup Telegram. Nah, saya tunggu dalam waktu 1 kali 12 jam, bukan 1 kali 24 jam ya. Banyak maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.